Hai semuanya, pasti dari kalian banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa sih memilih untuk kuliah di Malaysia? Oke, tahan semua pertanyaan itu, karena di program 2 Sisi, kita akan mengobrol bareng dengan para narasumber untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya baik dari segi pendidikan, sosial budaya, bisnis, politik, dan masih banyak lagi. Untuk mencari tahu jawaban dari lulus dari Malaysia mau jadi apa? Inilah 2 Sisi mengupas informasi. Ada Karai Hanisa Aziza atau Karei dan juga ada Bang Hasbiar Rahman Effendi atau Bang Kalau Hasi di sini. di UIM itu wajib BBA ngambil Mandarin. Kalau UIM sih dapat potongan jadi dari 3.800 jadi 3.200. Nah, kalau misalnya di UM sendiri, Kare, berapa nih kira-kira gambarannya aja nih kasarnya aja untuk kehidupan selama 1 bulan di UM dari pagi sampai malam sampai pagi lagi itu kira-kira berapa? Gimana ya, soalnya kalau ngomongin living cost itu pasti beda-beda lah per orang berapa. Tergantung ya seberapa ya spending pattern-nya kayak gimana. Cuman rata-rata sih kalau aku perhatiin aku dan teman-temanku tuh ranging-nya ya sekitar 1.000 sampai 1.500. Mungkin ada lebih banyak, tapi ya kurang tahu juga. Itu cuman untuk makan, groceries, Grab, bensin mungkin yang punya kendaraan, tapi jarang sih. Dan itu belum termasuk sama rent ya, belum termasuk sama rent apartemen dan utilities dan segala macamnya. Gitu sih kalau di UM. Oke, berarti di sana pakai apart ya? Bukan pakai inapan siswa atau dom? Biasanya kalau anak-anak baru mereka di college, di KK ya kan. Tapi ke sana ada juga yang pindah keluar. Contohnya teman-temanku tuh pada keluar, kita di apartemen. Ya, apartemen di sana rentnya lumayan mahal sih, apalagi yang dekat-dekat kampus. Jadi, ya gitu deh. Oke, berarti lumayan banyak makan biaya di tempat tinggal juga ya? Iya, apalagi kalau nge-Grab tuh jadi mahal. Oh, jadi nge-Grab dari tempat tinggal ke kampus atau gimana? Biasanya jalan atau gimana? Tergantung kamu tinggal di mana. Kalau UM itu kan perbatasan antara Kuala Lumpur sama Petaling Jaya. Jadi di bagian Kuala Lumpurnya itu kebetulan di bagian Bangsar South. Nah, itu tuh daerah yang banyak perkantoran, banyak ekspat. Jadi di sana harga rent itu pasti tinggi ya kan. Terus karena daerah kantoran, banyak mall juga, jadinya kalau lagi peak hour itu Grabnya mahal. Kayak misalnya dari apartemen yang dekat sama kampus aja, balik ke kampus atau dari kampus keluar itu bisa 10 sampai 15 ringgit sendiri, tergantung kalau lagi peak hour. Tapi kalau lagi pagi-pagi atau lagi jam biasa paling ya 5 sampai 9. Paling mahal kayak. Oke, berarti itu kehidupan ya. Itu ya. Itu kan kalau bagian Kuala Lumpurnya kan. Kalau aku kemarin aku tinggalnya di daerah yang Petaling Jayanya, di PJ-nya bukan di KL. Itu lebih murah sih kalau aku dari Grab-nya paling 5 sampai 10 lah, nggak nyampe belasan tinggi. Dan iya, dan kalau di daerah PJ itu banyak ada bis gratis gitu. Dan itu tuh ngelewatin gate, salah satu gate-nya UM. Dan gate itu tuh dekat banget sama fakulti aku, jadi tinggal jalan. Nah, kalau misalnya naik bus itu bener-bener saving cost banget sih kalau misalnya dari apartemen keluar gitu. Jadi kayak ada rasa shuttle bus sendiri ya? Oke. Nah, kalau UM sendiri gimana nih, Bang? Coba. Kalau UM biasanya sih teman-teman uang jajan, kalau ditanya uang jajannya dia dikirim dari rangingnya dari 800 sampai 1.000 sih, 1.000. Nah, kalau 800 itu kalau menurut Abang sih pas ya, ngepas. Jadi kita makan bisa, terus laundry gitu-gitu semua, beli groceries itu udah bisa semuanya. Terus kalau 1.000 tuh kayaknya udah foya-foya deh, udah ke Thailand terus, udah hedon banget ya. Udah hedon dah pokoknya. Terus kan di sana kan udah kalau yang dibilang shuttle bus tadi, kalau di UM dia kan
karena tinggal di dalam kampus, jadi punya shuttle bus sendiri. Jadi jadi UM itu kan lokasinya juga di tengah-tengah hutan kan, jadi nggak bisa kita pergi ke kota yang bagus banget. Jadi nggak ada spend buat hedon tuh nggak ada, paling ya buat ngeluar jajan, beli makanan di bazar itu sih. Kalau itu udah hedon, kalau udah tiap hari ke bazar jajan paling mahal ya 8 ringgitan lah kalau di bazar itu harga satu makanan. Jadi ya 800 cukup sih, 800 ringgit. Paling kalau misalnya kebetulan Dinda anak UM juga, paling kalau misalnya udah mau hedon banget ke Alor ya, Bang. Ya, itu udah ke Alor, pun naik bus murah kan. Iya. Oh, 2 ringgitan gitu ya. 3 ringgit pergi, 3 ringgit balik. Oke. Kalau untuk Bang Aziz sendiri sekarang tinggalnya memilih untuk tetap di asrama kah, atau memutuskan untuk, kan di dalam UM juga pastinya ada pilihan sendiri ya, ada apart juga ya. Nah, Bang Aziz sendiri itu masih tetap di dorm kah atau di apart? Kalau abang sih di dorm ya, karena di dorm itu kan kita udah masuk dalam tuition fee, jadi sekali bayar aja. Dan kalau kita mau pindah ke apart itu nanti bayarannya pisah, dan harga apart itu jauh kayak 2 kali lipat lebih mahal dari harga dormitory. Dan bedanya sih AC doang. Kalau itu sih nggak masalah sih kalau menurut abang, nggak pakai AC. Nah, bedanya AC di atas aja ya. Nah, AC di atas, kali ini kita muter. Oke. Nah, kan udah tentang biaya nih, biaya kehidupan secara general juga, dan juga kita rinciin nih apa-apa aja dapatnya, terus juga kebutuhan-kebutuhan kita secara kasarnya itu apa. Kalau misalnya kita ngomongin tentang biaya kesehatan atau asuransi, karena kan ini salah satu hal yang penting juga ya, kita jauh dari orang tua, kita jauh dari tempat tinggal, pastinya ada lah gitu sakit-sakit ataupun nggak cocok ini itu. Nah, kalau misalnya di UM atau UM sendiri, pas untuk tuition fee ataupun untuk biaya per semester itu apakah sudah masuk dalam asuransi kesehatan atau enggak? Mungkin Bang Hasbi boleh dari UM. Kalau di UM asuransi itu dibayar barengan sama visa sih, ya sama visa. Jadi biaya asuransi itu per tahun, kita ngambil per tahun, dan biaya per tahunnya itu sekitar 600 ringgit. 600 ringgit itu 2 tahun, sorry. Jadi per tahunnya 300 ringgit. Nah, 300 ringgit itu kayak coverage-nya sampai berapa ya? Lupa. Dan biasanya jarang dipakai sih kalau buat abang, karena alhamdulillah belum pernah sakit, dan kalau sakit itu gratis di kampusnya, ada rumah sakit di dalam sana. I see. Kalau UM nih gimana, Kak? Sebenarnya ini agak misleading ya, IMGS. Aduh, mungkin kan seperti maaf nih, UM kayak banyak drama. Enggak. Jadi kan kayak kata Bang Hasbi, kalau bayar visa itu sama juga bayar insurance juga kan, yang awal-awal tuh pasti disuruh bayar insurance. Kan itu tuh sebenarnya bisa milih ya, yang dari kampus atau yang dari IMGS. Nah, dulu tuh kita nggak tahu nih, batch aku tuh kita nggak tahu kalau misalnya bisa milih yang kampus provide gitu kan. Jadi kita pakai yang dikasih sama IMGS aja tuh, yang ada di websitenya. Terus ternyata klinik studennya UM itu, kalau kita nggak punya insurance yang dari kampus, kita harus bayar. Dan aku agak sering sakit sih dulu. Agak sering sakit, jadi kalau sekali ke sana itu bayar ya habis kira-kira 60 ringgit lah sekali datang gitu. Dokter sama obat. Tapi kalau misalnya aku punya insurance yang dari kampus itu gratis. Jadi statusnya adalah kalau misalnya lo punya insurance dari kampus, lo gratis. Tapi kalau enggak harus bayar, even though kalian student dari UM. Gitu. Oke, berarti emang harus dicek and recheck dulu ya dari awal, dan dipastiin dulu dari awal ya. Iya, betul. Iya gitu. Kalau di UM cara pakai asuransi sih
bersih karang gigi di rumah sakitnya karena gratis. Enak banget. Itu kayak paling ini deh, paling banyak Daripada banget rugi kan. anak-anak Indonesia yang Iya. kayak ke dokter gigi, karena lumayan untuk di Indonesia sendiri untuk pembersihan gigi dan segala macam lumayan agak pricey ya. Iya. Ketika Ya. di sana kita Tapi kalau gratis. di UM kalau udah punya asuransi itu gratis, tapi sekali setahun kalau nggak salah. Oh gitu. Oke. Kalau di UM aku nggak tahu sih. UM itu kan punya rumah sakit sendiri kan ya. Nah, aku kurang tahu ya, karena aku belum pernah ke dentistry centernya. Bisa atau enggak pakai insurance itu. Cuman kayaknya harus bayar deh. Kurang tahu juga. Mungkin aku harus tanya-tanya sama teman-temanku yang udah pernah. Harus dicobain sih. Satisfying ya. Iya. Oke. Nah, kalau kan ini beda nih yang seperti Dinda bilang tadi, kalau UM itu sendiri adanya di KL lah, di distrik ya. Mungkin agak minggir-minggir dikit mungkin. Nah, kalau misalnya untuk di UM sendiri itu ujung banget. Nah, apa nih perbedaannya kira-kira tempat, mungkin kan teman-teman di sini yang nonton kali ini bertanya-tanya juga kan, apa ya kira-kira kalau bosan di UM atau UM tuh enaknya kemana? Terus juga kalau misalnya hiburan dan lain-lain, kalau mau jalan-jalan enaknya kemana? Mungkin boleh ke Karai dulu nih untuk ke UM sendiri. Oke, siap. UM itu tengah kota, ya tengah kota lah jatuhnya. Jadi kalau bosan ya udah kita kemana? Kita nge-mall. Kalau apa ya, menurut aku sih nggak jauh beda kalau misalnya tinggal di Jakarta ya. Saya kayak ya mirip-mirip, nggak beda jauh. Bosan entah kita ke mall yang dekat kampus atau makan somewhere di daerah Petaling Jaya, kan selalu banyak makanan Indo, atau kita ke daerah Kuala Lumpur yang tengah-tengah kotanya lagi tuh, yang deket-deket KLCC, misal kita main ke Pavilion, kita main kemana gitu kan, nyari-nyari makanan Indo. Ya gitu-gitu aja sih. KL ya tengah-tengah kota. Kalau kita lebih bosen lagi, kita naik mobil karena ke Melaka misalnya, atau ke Port Dickson sama teman-teman gitu kan. Kalau lagi ada waktu kita ke Pineng. Ya gitulah, kayak ya namanya kampus tengah-tengah gitu. Ya udah gitu-gitu aja. Oke. Kalau untuk dari UM sendiri nih Bang Habi, gimana? Pasti asik nih kayaknya nih. Kalau UM kan tengah kota, nah UM ini kebalikannya, jauh banget di tengah-tengah kota. Jadi resikonya kalau jauh di tengah kota, kalau mau ke kota ya jauh, ngabisin waktu. Nah untungnya di UM itu karena di pinggiran, jadi banyak tempat-tempat wisata yang dari alam gitulah. Contohnya kayak Langkawi kan bagus tuh tempatnya. Terus kalau bosan lagi ke Thailand. Terus kalau bosan lagi ada air terjun, pantai, ya jenis-jenis segitulah. Oke. Jadi ada bedanya nih ya teman-teman ya untuk UM dan UM sendiri. Kalau UM mungkin gara-gara emang kampusnya alam dan di tengah-tengah Kampusnya pun hutan. dari alam juga mungkin. Oke. Kan kalau UM sendiri. Tapi ruginya kalau misalnya kayak kemarin nih lagi lockdown kan, terus kekunci dalam kampus, nggak bisa ngapa-ngapain, terus semua fasilitas kampus tutup, ya bingung sendiri mau ngapain. Apalagi ini lumayan jauh ya untuk belanja kalau keluar ya, kalau misalnya ada stok di dalam. Oke. Nah, Bang Hasbi juga nyenggol tentang ngomongin tentang waktu pandemi. Nah, Dina mau tahu nih, kalau waktu pandemi di UM dan UM sendiri yang awal-awal mungkin atau gimana, yang antara Bang Hasbi atau Kare rasain gimana tuh? Kalau misalnya Bang Hasbi waktu boleh gak ceritain detailnya dikit aja tentang waktu pandemi di awal-awal COVID-19 waktu di UM gimana? Jadi pas awal-awal COVID itu kan awalnya mau lockdown 2 minggu kan. Nah kampus sudah ngeluarin statement kalau kita bakalan libur selama 2 minggu, tapi belum tahu tuh boleh disuruh balik apa enggak.
Dan setelah 2 minggu ternyata diperpanjang lagi, dan akhirnya kampus baru ngeluarin statement kalau boleh pulang ke daerah masing-masing. Nah, abang memilih untuk nggak pulang kemarin karena untuk pulang abang bakal ngabisin uang lebih banyak karena daerah abang kan tinggal di Jambi tuh, dan Jambinya juga jauh, bukan di Jambi kota. Nah, jadi abang memilih 3 bulan stay di kampus, nggak pulang. Nah, untungnya di kampusnya nyediain makanan setiap hari, sehari 2 kali. Kebetulan kemarin pas hari puasa kalau nggak salah, pas bulan Ramadan, jadi tiap hari itu selalu ada makanan gratis dari kampus karena kafe-kafe di dalam sana juga tutup. Itu sehari itu 2 kali, tapi ya gitulah resikonya. Kadang dingin nggak bisa, terus kadang dapat lauk yang kita nggak suka, ya terpaksa makan karena kalau kita nggak makan nggak ada yang buka lagi kafe-kafe di sana. Itu sih Terbatas ya untuk kafe yang buka juga ya, kecuali terbatas. inisiatif untuk masak ya. Dan masak pun untuk beli bahan-bahannya lumayan susah, nggak lengkap semua kan dalam kampus, jadi kadang harus keluar, dan keluar kan nggak boleh. Oke. Harus ada izin tersendiri ya kalau misalnya untuk keluar ya. Iya. Kalau misalnya Kare sendiri waktu di UM pasti pernah agak kekip bentar ya untuk awal-awal lockdown, awal-awal pandemi ini. Gimana nih Kak waktu itu? Kalau aku mungkin beda ya experience-nya sama Bang Hasbi, karena aku tinggal di luar kampus, jadi aku lebih bebas lah ya, aku mau kemana as long as ya nggak menyalahi protokol masih nggak apa-apa gitu. Tapi pas awal-awal lockdown kan ya ketat banget kan, ada banyak polisi, bahkan waktu itu sampai ada helikopter yang buat nyari-nyari orang. Serem banget gak sih? Kayak oh my god, emang in the movie? Ih horor parah, itu malam-malam sih. Kayak terus kayak suka ada sirene-sirene gitu, kayak ih horor banget. Pokoknya ya gabut sih di rumah doang. Kalau kita lagi malas masak ya udah kita food panda aja ya kan. Sampai bosen kayaknya makan food panda terus. Terus mungkin sekitar sebulan itu 2 kali lah kita keluar buat belanja groceries. Terus cuman anak-anak UM yang masih di KL kan, soalnya tuh hari pertama lockdown aja teman-teman aku udah banyak yang pulang ke Indo. Meskipun dari kampus kayaknya sih kalau nggak salah belum ada statement kalau misalnya kita bakal libur apa gimana gitu kan. Cuman kita kayak mikir-mikir kalau kayak gini pasti libur lah, pulang. Udah ada yang pulang. Sedangkan yang masih stay di KL itu biasanya yang tinggal di luar. Kalau yang di KK itu pada pulang semua ke Indo. Nah, karena kita tinggal di apartemen yang beda-beda, kadang-kadang tuh suka bandel sih kita. Kayak selama pandemi lagi lockdown kita malah bosen nih, udah kita main ke apartemennya siapa gitu, main. Bukannya social distancing ya? Kita lockdownnya bareng-bareng. Rame, jadi biar gak bosen lah di rumah. Cuman yang horor tuh kalau misalnya kita mau pulang, misalnya ke apartemen temen yang di daerah KL gitu kan, mau pulang ke PJ, itu horor banget karena kan kalau pulang harus lewat highway ya, harus lewat jalan tol. Nah di jalan tol itu ada polis, jadi kita tuh kayak suka deg-degan gitu, suka takut kena roadblock, takut kena denda. Tapi alhamdulillah aku sama teman-temanku nggak pernah ada yang kena sih, alhamdulillah. Jadi ya gitu. Seru sih zaman-zaman lockdown karena beda banget vibe-nya sama yang di Indo gitu loh. Kayak lockdown yang bener-bener kerasa, oh this virus is a serious thing gitu loh. Terus pas balik ke Indo kayak ayo nongkrong gitu. Iya, beda banget vibe-nya. Jadi justru to be honest, I kind of like pas zaman-zaman dulu di KL better gitu, karena orang-orang sana emang beneran aware daripada orang-orang Indonesia. Menurut aku. Karena lebih strict juga sih ya. Iya betul. Tapi kalau ada cerita nih dikit dari UM. Jadi ada setelah beberapa bulan lockdown kan masih banyak tuh mahasiswa Malaysia yang kayak dari Sabah, dari Sarawak, itu kan masih banyak yang stay di kampus. Nah itu UM ngebayarin tiket mereka pulang. Kadang jadi tiket pesawat, beneran tiket pesawat. Jadi
satu pesawat itu di-charter sama kayaknya nggak tahu ya dari entah dari Oh, kerajaan. I see. Ah, Oke. Jadi ada teman abang itu dia kebetulan dapat bisnis kelas yang secara gratis kan. Jadi wah keren banget sih gitu. Beruntung gitu. Kalau Iya, nggak UM salah juga emang ada. ada satu charter pesawat untuk Ah, UM untuk international student kalau nggak salah ya Bang ya. Ya, jadi yang selain dari Sarawak juga dipulangin gitu. Kalau di UM cuman buat Malaysian students aja sih. Jadi kalau international ya suka-suka lo mau balik silakan, lo mau stay di sini silakan, kita nggak ngatur. Cuman kalau students Malaysianya yang pulang daerah mana dikasih bus, yang di Sabah Sarawak dikasih pesawat, ya gitulah. Berarti kayaknya dari kerajaan ya berarti itu. Sepertinya sih gitu. Hampir sama lah ya Bang ya waktu yang awal untuk di UM lah Bang ya. Cuman beda. Yang satu kekurung di kampus, yang satu masih bisa Terkurung di luar. lihat. Oke. Nah, kita udah ngobrolin banyak banget juga tentang BBA, tentang business administration dan juga salah di masing-masing university gimana soal business administration ini. Semoga teman-teman yang nonton juga ini udah bisa menilai-nilai nih, menimbang-nimbang kira-kira mau masuk yang mana dan sesuai budgetnya kira-kira yang kemana. Terus lebih pengen ngerasain vibes yang ada di mana nih, kampus yang ada di tengah kah atau kampus yang ada di ujung. Nah, teman-teman bisa menilai dan mungkin teman-teman Punya juga dua bisa kelebihan. ya, semuanya punya kelebihan, benar kata Bang Asli. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan dilihat dari sisi yang buruknya aja atau sisi yang baiknya aja. Kita mesti ngelihat pertimbangan dua-duanya ini. Oke. Terima kasih Kak Ray dan juga Bang Hasbi udah nyempetin waktunya karena kita terbatas dengan durasi juga. Jadi semoga nanti kita bisa di lain kesempatan ngobrol-ngobrol lagi. Iya, thank you juga ya Dinda untuk kesempatannya. Thank you juga Bang Hasbi. Thank you, Ray. Makasih banyak untuk Kak Ray dan Bang Hasbi, dan juga makasih buat teman-teman PPI TV Malaysia yang udah nonton sampai akhir sini, sampai di akhir banget. Semoga informasi yang kita kasih, kita ngobrol-ngobrol ini bisa nyampe ke teman-teman dan juga ngebantu teman-teman buat apa kata aku tadi memilih kira-kira mau lanjut ke universitas mana. Dan juga teman-teman, sahabat-sahabat PPI TV Malaysia, jangan lupa untuk tetap ikutin YouTube channelnya PPI TV Malaysia dan juga sosial medianya. Jangan lupa untuk subscribe juga channelnya, ngebantu kita dan ngasih informasi-informasi lagi buat teman-teman yang lain. Like juga, comment, share, dan semuanya. Dan kalau misalnya kalian ada mau bahas universitas lain dari dua sisi kayak gini, jangan lupa untuk komen juga di bawah. Dan semoga nanti kita bisa ngewujudin itu semua buat teman-teman. Kalau gitu, aku reporter Dinda dari Universitas Malaysia juga, dari PPI TV Malaysia, pamit undur diri, dan juga kedua narasumber kita, Kak Ray dan Bang Hasbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Dadah.